Selamat pagi, saudara kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galang Ningyang Abian Base hari ini Sabtu tanggal 12 April 2025. Sebelum kita akan memulai dalam segala aktivitas dan kegiatan kita masing-masing, baiklah kita akan mendasari dengan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang dalam doa. Segala puji syukur hanya kami naikkan kepadamu Bapa atas kasih anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami memulai dalam kegiatan aktivitas kami masing-masing, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berilah hikmat-Mu bagi kami untuk kami boleh mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Kami membuka hati untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu yang boleh kami sampaikan, dan kami bersuka cita boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami membuka hati kami untuk dibentuk oleh firman-Mu. Di dalam nama firman Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan yang mau kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari dua bagian bacaan. Yang pertama dari Yosua 5 ayat ke-14, dan yang ayat kedua adalah Kisah Para Rasul 26 ayat 15 sampai 16. Yang pertama dari Yosua 5 ayat ke-14, demikian bunyinya. Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dilakukan? Dikatakan Tuanku kepada hamba-Nya ini." Kemudian ayat yang kedua dari Kisah Para Rasul 26 ayat 15 sampai 16. "Aku, Saulus, menjawab, 'Siapa engkau Tuhan?' Kata Tuhan, 'Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti.'" Nah, saudara saya kasih Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya ambil judul, "Jangan takut, teruslah memberitakan kabar baik." Saudara kasih Tuhan, kalau saya boleh mengingat kembali pada waktu saya dari sekolah dasar, apabila kita akhir semester atau kenaikan kelas, biasanya anak-anak libur panjang. Ketika saya akan memulai sekolah dalam pendidikan yang baru atau kelas yang baru, biasanya guru memberi tugas untuk membuat satu karangan tentang apa yang kita lakukan di dalam liburan itu. Waktu itu banyak anak-anak atau murid-murid membuat satu karangan menurut versi mereka ketika mereka dalam liburan. Saya terkesan sekali ketika menulis suatu karangan itu akan menjadi karangan yang sangat indah atau karangan yang sungguh menarik ketika dibaca, ketika karangan itu dibuat berdasarkan apa yang kita lakukan secara detail. Semakin kita detail, semakin apa yang kita lakukan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita tuliskan dalam satu karangan, maka karangan itu akan menjadi hidup karena kita melakukannya. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang mau sampaikan pada firman Tuhan ini? Kalau kita mau bersaksi tentang Kristus atau kabar baik itu, adalah kalau kita bisa berjumpa atau bergaul atau kita menyaksikan sendiri dalam kehidupan kita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Itulah yang kita mau saksikan. Semakin banyak kita berjumpa atau melakukan bersama dengan Tuhan, disitulah kita boleh menyaksikan kepada orang-orang di sekitar kita, maka kesaksian itu akan menjadi kesaksian yang hidup. Kalau kita baca dari Kisah Para Rasul 26 tadi, kita melihat bagaimana perjumpaan Saulus pada saat itu. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah.
Saulus yang dulu adalah pengkhianat atau yang menghina orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berubah 100% untuk menjadi pengikut, menjadi saksi-saksi itu. Perjumpaan dengan Yesus Kristus itulah dia merubah hidupnya. Semakin hari dia dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Disitulah Paulus bisa menyaksikan sesungguhnya itu. Makanya saudara kasih Tuhan, bersaksi atau menyatakan kesaksian kabar baik itu adalah panggilan kita bersama dalam amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Panggilan itu bukan untuk orang lain atau pendeta, jemaat atau majelis jemaat saja, tetapi panggilan itu adalah untuk orang-orang yang percaya kepada. Itulah yang dihidupkan oleh Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus. Hidupnya mau melayani Tuhan untuk menyatakan kabar baik dimanapun mereka berada. Nah, saudara kasih Tuhan, akan banyak ada tantangan di mendaratkan kabar baik itu. Kalau kita lihat dari bacaan yang pertama tadi, bagaimana Yosua ketika dia akan memasuki negeri Yeriko atau kota Yeriko itu, dia menjadi takut. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yosua? Dia datang kepada Allah. Dia minta pertolongan Tuhan. Apa yang saya lakukan supaya kita bisa masuk negeri Yeriko itu? Dia minta pertolongan Tuhan. Tuhan menyatakan dengan panglima tentara Allah. Dia menyatakan di dalam panglima Allah itu, akulah yang akan menuntun engkau, membimbing engkau, menyertai mereka. Nah, disitulah kita melihat ketakutan yang sering kita lakukan ketika kita mau memberitakan kabar baik itu. Jangan takut, minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan pasti menyertai bagi mereka yang membuka hati untuk memberitakan kabar baik itu. Maka Tuhan akan menyertai, memberi jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, ingatlah dalam kehidupan ini kita diberi tugas dan tanggung jawab untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik dimanapun kita berada. Saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak membatasi kita. Kita harus menjadi kita sekolah teologi baru kita bisa menjadi kabar baik. Bukan. Tuhan menempatkan di mana kita berada. Di pekerjaan kita, di kantor, dimanapun kita berada, sebagai guru, pendidik, ataupun yang lainnya. Tuhan menempatkan, tunjukkanlah jati diri kita sebagai orang-orang yang memberitakan kabar baik. Apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, itulah yang kita ceritakan kepada orang lain. Untuk banyak hal atau menjadi saksi itu adalah menjadi seringkali diremehkan orang lain atau menjadi bahan bacaan atau orang lain, tetapi kita sadar kita harus siap untuk tampil berbeda dari orang lain. Kita siap untuk menjadi saksi itu tidak ikut-ikutan seperti orang lain, tetapi kita menjadi anak-anak yang Tuhan mau menyaksikan apa yang Tuhan beritakan atau Tuhan sampaikan dalam kehidupan ini. Nah, saudara kasih Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus adalah kita harus siap untuk bergaul karib dengan Tuhan. Kita siap untuk dibentuk oleh Tuhan, dan itulah kita mau ceritakan kepada orang lain, supaya orang melihat bahwa kita adalah milik Kristus, dan kita kabar baik itu kita sampaikan kepada orang lain. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau orang biasanya mendapat undian 1 miliar gitu misalnya, tetapi kabar itu cepat bisa tersebar karena dia menceritakan, oh saya dapat hadiah sekian 1 miliar, orang lain bisa tahu. Tetapi kalau kita jadi anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan rindu supaya kita menyatakan itu kepada sesama kita, supaya orang juga mengerti dan orang itu mengenal juga Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayolah kita bersama-sama dalam bersama untuk siap untuk melakukan, untuk menceritakan kabar baik dimanapun kita berada. Walaupun di tempat-tempat di mana Tuhan tempatkan, kita siap untuk menjadi saksi. Biarlah firman yang singkat ini akan menjadi kekuatan yang baru untuk siap untuk melakukan, menyatakan kabar baik dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Bila Tuhan akan menuntun kami untuk siap dalam melakukan tingkah laku kami, perbuatan kami, dan ucapan kami
untuk menyatakan kabar baik kepada sesama kami. Sehingga semakin banyak orang melihat kasih Tuhan, dan semakin banyak orang diselamatkan. Mampukan kami Tuhan, seringkali kami malas, sering kami takut Tuhan untuk menyatakan kabar baik itu kepada sesama kami. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menuntun kami untuk boleh menyampaikan kabar itu kepada sesama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah kami boleh datang bersama sujud di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.